Kalau di angka 10 berarti 1000 ya, 1000 rpm, 15 1500, 20 berarti 2000. Nah, ini alarmnya bunyi, jadi unit tidak aman untuk dijalankan ya. Ini warningnya stop. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Pagi ini saya akan membuat tutorial ya, mereview tentang instrumen panel yang ada di unit Volvo. Ini saya review unitnya FH16 ya teman-teman. Saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan saya kepada teman-teman tentang instrumen panel ada Volvo ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Nah ini kok kameranya oke teman-teman, yang pertama ini langsung aja kita dekatkan ya. Ini dari jauh seperti ini. Seperti ini teman-teman, kita dekatkan biar kelihatan ya. Nah ini teman-teman, yang pertama ini adalah oil pressure engine ya. Ini langsung aja, ini saya tunjuk aja dah. Yang ini teman-teman, ini oil pressure engine ya. Adapun fungsinya, nah itu untuk memonitor tekanan daripada oli ya, dari pompa oli yang dia memompa oli yang ada di galeri. Dia ada oil sump di situ, di tempat penampungannya, dipompa, dinaikkan untuk melumasin sistem daripada mesin tersebut ya, untuk melumasin piston, ring piston, liner dan lain sebagainya ya. Jadi ini dimonitor tekanannya seperti ini, ada simbolnya, gambar kayak apa ini, ceret apa teko. Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah oil pressure engine. Nah itu untuk memonitor tekanan daripada oli yang ada di mesin. Kemudian yang atasnya ini adalah turbo ya teman-teman ya. Ini turbo post pressure. Nah ini dia tidak akan naik kalau tidak ada load beban yang berat ya. Nah, kalau masih ringan-ringan aja, biar digas dia tidak akan naik. Nah, seperti ini. Biasanya kalau kita gas full itu naik sekitar 19 kPa ya teman-teman ya, sekitar 19 kPa. Ini kalau dimonitor pakai komputer biasanya kelihatan. Ini coba saya gas, pasti dia naik sedikit nanti ya teman-teman ya. Nah itu naik sedikit, itu naik ini sekitar 19 bar ya teman-teman biasanya ya, kalau pengalaman saya itu segitu. Nah seperti itu, naik terus kemudian turun. Nah itu bisa naik full ke mentok ketiga kuning. Itu kalau loadnya, bebannya betul-betul berat, dia akan full ya. Biasanya kalau kondisi muatan full dia bisa sampai ke kuning yang terakhir. Nah itu sekitarannya 162 kPa atau 100 sampai 180 tergantung model truknya ya. Kalau FH biasanya bypassnya itu sekitar 162, seingat saya seperti itu. Nah selanjutnya yang ini teman-teman, ini adalah temperatur air ya. Ini temperatur air, dia tidak ada angkanya, cuman memakai balok-balok gini aja. Nah intinya kalau masih di bawah merah ini berarti kondisi temperatur daripada air radiator masih aman untuk dioperasionalkan. Kalau sudah mencapai merah ya biasanya ada warning light. Di sini ada lampu kontrolnya yang memperingatkan bahwa unit tidak aman untuk dioperasikan. Selanjutnya yang ini adalah RPM ya, revolution per menit, R per min kali 100.
Nah, berarti angka yang ada ini dikalikan 100 ya RPM-nya teman-teman. Kalau misalnya ini paling bawah 5, berarti kali 100 berarti 500 RPM per menit daripada putaran mesinnya, ya. Jadi putaran mesinnya kalau idle begini ini sekitar 550 RPM. Putaran per menitnya sekitar segitu ya. Jadi kalau di angka 10 berarti 1000 ya, 1000 RPM, 15 1500, 20 berarti 2000. Nah, dan selanjutnya. Nah, untuk warna hijau ini ya teman-teman, ini berarti pengoperasian yang ekonomis ya. Jadi pada saat kita mengoperasikan kendaraan, kalau jarumnya di di angka hijau antara 10 sampai 15 atau 1000 sampai 1500 rpm, ini ekonomis untuk fuelnya bisa maksimal ya, bisa paling irit lah istilahnya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengoperasikannya di luar jalur hijau itu, dia akan cenderung boros ya kalau misalnya di atasnya seperti itu atau di bawahnya ya, tergantung daripada operatornya ya, bagaimana cara mengoperasikan unit yang ekonomis sehingga bisa menguntungkan daripada perusahaan ya. Namanya kita kerja ya, kita harus berusaha membantu bos kita ya, supaya sama-sama untung menguntungkan. Kalau bos kita untung ya, kita gajian bisa lancar. Nah, seperti itu. Kalau bos kita rugi, barangkali gajian juga akan tersendat-sendat. Oke, selanjutnya ini teman-teman, ini adalah gambar solar ya, fuel namanya, pom pengisian lah istilahnya seperti itu. Nah, ini ada 391 km, terus di atasnya ada gambar mobil jalan ke depan. Nah, ini ada tulisan E. Nah, ini menunjukkan bahwa solar yang ada di tangki itu masih 390 solar yang ada di tangki itu masih bisa menempuh jarak sekitar 391 km. Nah, dengan jarak segini 391 km, maka dia akan E itu empty atau kosong istilahnya, seperti itu. Adapun kapasitasnya solar saat ini, muatannya yang ada di dalam itu 435 liter. Nah, tinggal bagi ya teman-teman ya. Selanjutnya ini adalah gambar baterai. Ini adalah simbol daripada tegangan yang ada di sistem unit tersebut, yaitu sistem Volvo, yaitu 28,1 volt. Adapun arusnya ini fluktuasi pengisiannya antara 7 sampai 10 ampere karena tidak ada beban ya. Oh, ini ada beban, ini lampu. Ini saya kurangi lampunya jadi turun ya teman-teman ya. Ini ada beban AC, ada beban lampu dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang di bawah ini teman-teman ya. Yang di bawah ini adalah simbol daripada temperatur oli engine. Adapun 72 ini adalah angkanya, yaitu 72 derajat Celcius. Nah, ini bisa untuk compare daripada temperatur air ya. Biasanya dia di bawahnya oli untuk air ya. Kalau pengalaman saya tuh di antara 10 derajat sampai ya 12 gitu biasanya itu. Ya, itu mungkin berbeda dengan semua unit ya, karena tergantung pendinginan daripada unit tersebut. Nah, selanjutnya ini 7.53. Saat ini masih pagi, berarti masih jam 7.53 saya membuat video ini ya. Nah, ini kilometer yang baru ditempuh yaitu 67.700 km. Masih sedikit ya, ini karena jarak tempuhnya dia bukan untuk hauling, maka masih sedikit karena dia jarang-jarang untuk setiap harinya. Kalau hauling biasanya setiap hari bisa dapat berapa red. Kalau ini mungkin HM-nya yang tinggi ya, kalau mungkin.
Nah, terus kemudian yang ini ada teman-teman, ini adalah kilometer ya, untuk kecepatan kendaraan, ini kilometer per hour. Jadi kalau di angka 20 berarti kecepatannya dalam ini 20 km per jam. Jadi setiap jamnya dapat 20 km. Nah, kalau di sini berarti setiap jam kita dapat jarak 40 km. Nah, ini adalah apa namanya, kilometer per hour atau jarak tempuhnya. Kecepatannya ya teman-teman, bukan jarak tempuh, kecepatannya ya. Nah, terus kemudian yang ini ada 5,5, terus ini ada jarumnya, ini ada simbol 1, ini simbol 2. Nah, ini adalah tangki udara yang ada di sistem Volvo ya. Ini ada tangki udaranya untuk pengiriman, untuk lain-lain ya, pokoknya banyak penggunaannya. Nah, termasuk untuk klakson angin dan lain sebagainya. Nah, ini tangkinya ada 1 dan tangki 2. Nah, ini 55 ini batas empty-nya atau kosongnya biasanya di sini. 55 ini di bawah 55 ini lampunya biasanya warningnya akan menyala. Ini saya kurangi coba. Saya kurangi anginnya. Biasanya nah ini teman-teman, dia menyala. Kalau di bawah 55 lampu kontrolnya menyala, ini alarmnya bunyi, tapi unit tidak aman untuk dijalankan ya. Ini warningnya stop safely. Nah, ini ada warning di sini, ini tidak boleh dioperasikan karena angin belum cukup. Nah, seperti itu teman-teman. Kita gas saja biar cepat naik. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir ini adalah fuel ya. Ini untuk kapasitas fuelnya sudah di sini penuh atau kosong ya. Ini F namanya full, E empty atau kosong. Oke, ini sudah hilang, berarti sudah aman untuk dijalankan karena anginnya sudah naik ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini ya tutorial yang bisa saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, saya akan jawab kalau saya bisa jawab. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.